kun. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Selamat malam sahabat. Pada malam hari ini Abah ada waktu ya. Selamat hari Minggu, selamat istirahat. Adapun yang topik yang Abah angkat pada malam hari ini adalah pertanyaan dari beberapa sahabat yang berkaitan dengan pendapat Abah kepada almarhum Al-Ustadz Yajid Abdul Qadir Jawas. Dulu ini pernah ditanyakan oleh beberapa teman, diantaranya adalah Kang Budi, ya, Kang Ujang, ya, yang mana Abah pernah jawab bahwa dakwah para Wahabi ini di penghujungnya adalah akan menyulitkan dirinya sendiri. Tetapi walaupun begitu sahabat, kita tetap doakan semoga Ustadz Jawas senantiasa mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Bagaimanapun amaliyahnya, tadi kembali rahmat Allah akan meliputi siapapun. Nah, walaupun barangkali adalah di dalam dakwahnya ada beberapa hal yang kontroversial ya, mungkin agak berseberangan dengan Ahlus Sunnah wal Jamaah, tetapi kita wajib mendoakan siapapun ya. Artinya saya secara pribadi mendoakan Ustadz Yajid Abdul Qadir Jawas adalah mendapatkan kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kang Budi dulu pernah kita bahas bahwa waktu Kang Budi mendengar ceramah dari Ustadz Jawas adalah bahwa jenazah tidak boleh adalah disolatkan di masjid. Kemudian haram hukumnya jenazah disolatkan di masjid. Yang kedua adalah jenazah haram hukumnya adalah dibawa dengan ambulan ya, karena harus menggunakan kurung batang tadi semua ya. Kemudian yang ketiga kata beliau adalah bahwa orang yang berdoa kepada orang yang mati itu adalah terputus bahwa dia tidak akan diijabah ya. Nah inilah Kang Budi ya. Dan sekarang beliau kan sudah wafat ya. Dulu kita membahasnya adalah pada saat beliau masih hidup. Kata Abah, pada dasarnya dakwah orang Wahabi ini akan menyulitkan dirinya sendiri. Dan faktanya akan kelihatan kemarin ya. Pada saat Ustadz Yajid ini meninggal, beliau pun disolatkan di masjid. Padahal beliau terus mendakwahkan bid'ah adalah haram mensolatkan karena jenazah di dalam masjid. Kemudian juga yang kedua yang senantiasa beliau dengungkan adalah termasuk juga haram membawa jenazah dengan ambulan. Dan juga yang senantiasa disampaikan oleh mereka bahwa mendoakan orang yang meninggal itu adalah tiada gunanya. Karena pada dasarnya amal mereka yang dilakukan itu hanya berlaku pada saat mereka hidup saja. Tapi kata mereka semua adalah idza mata abdu adam in qata'a amaluhu. Kecuali 3 perkara termasuk maka doa dari siapapun tidak akan sampai kepadanya. Tetapi kemarin pada saat beliau wafat setelah disolatkan di masjid adalah didoakan. Inilah dan Abah sudah sampaikan kan ke Kang Budi bahwa orang Wahabi ini walaupun terus berdakwah seolah-olah yang berseberangan dengan Ahlus Sunnah wal Jamaah, di dalam penghujung dan saya saksikan bukan hanya beliau saja yang dibawa dengan ambulan, yang disolatkan di masjid dan yang didoakan ya. Bahkan maaf ya, dulu ada sahabat saya yang seorang ustadz yang memang agak sedikit nakal ya, karena dia tahu bahwa dia tidak suka dengan seorang Wahabi yang senantiasa dia berdakwah di dalam satu masjid yang namanya mungkin Ustadz NU dan Ustadz Wahabi ini selalu berbeda pandangan ya. Tadi sehingga pada suatu saat Ustadz Wahabi itu meninggal ya, Kemudian salah satu
teman saya menceritakan ustadz yang yang jadi musuhnya itulah yang menyolatkan dia di dalam masjid itu. Kemudian dia berkata, ya, dia berkata bahwa sebetulnya dia ingin memperlihatkan kepada lingkungannya bahwa apa yang dianggap oleh ustadz itu, ya, bahwa dia bilang doa itu tidak akan sampai, ya. Maka dia sengaja dengan berdoa. Karena pada saat menyolatkan di masjid, kemudian dia dipersilakan untuk berbicara, dia katakan apa? Saudara-saudara, bahwa orang yang mati ini adalah orang yang kafir. Dan dia semoga dilaknat oleh Allah dan menjadi ahli neraka. Tiba-tiba beberapa keluarganya marah tadi semua. Kenapa? Dia bilang, Ustadz mendoakan buruk pada beliau gitu kan. Oh enggak, saya kan hanya membuat kebiasaan saja. Dari kebiasaan dari saya bahwa selalu mendoakan. Dan saya percaya, dia itu nggak percaya dengan doa. Bahwa dia selalu berdakwah bahwa doa kepada orang yang mati itu tidak ada gunanya. Maka saya mendoakan dia masuk neraka juga nggak ada gunanya gitu. Wah jangan Ustadz gitu kan tadi. Nah inilah sahabat. Ya, termasuk juga kemarin pada saat meninggalnya Ustadz Yazid ini kan kita bisa melihat karena beliau dia termasuk orang yang masyhur lah di kalangan para Wahabi, ya, termasuk mungkin pemimpinnya tadi, ya, yang begitu beliau ngotot bahwa jangan sholatkan jenazah dalam masjid, beliau pun akhirnya disolatkan di dalam masjid dan didoakan, ya. Kemudian juga beliau selalu tentang ambulan. Dulu saya pernah debat dengan pengikutnya, kenapa tidak boleh gitu kan tadi. Nah ini, tapi kan inilah sahabat, saya katakan bisa ditarik kesimpulan bahwa sesungguhnya sahabat-sahabat Wahabi kita ini terkadang adalah memahami ayat-ayat Al-Quran itu agak bingung tadi. Karena mereka tidak bisa takwil untuk Al-Quran dan juga tidak bisa takwil untuk hadis, ya. Sebagai contoh bahwa dia mengartikan hadis man tasabbaha biqaumin fahuwa minhum. Tasabuh diartikan di situ adalah segala perkara, ya. Padahal hukum itu adalah tatarhil ahkamul khamsah, ada wajib, ada wajib, ada sunat, ada makruh, ada mubah, ada haram. Ya. Maka seharusnya di dalam berkaitan dengan pada saat mantasabah biqaumin itu sesungguhnya adalah berkaitan dengan akidah, ya. Karena kalau lihat asbabul wurudnya adalah dikisahkan tentang adalah kaum Ansor adalah pada saat baginda Nabi hijrah adalah ke Madinah, ya. Ada mereka pada saat mereka masuk Islam di Madinah, ya. Tetapi ada kebiasaan mereka adalah seperti membakar hiyo begitu, ya, atau itu, ya. Kemudian kebiasaan itu terbawa, itu akidah. Maka Nabi melarangnya tadi, man tasabbah biqaumin fahuwa minhum. Tetapi sekarang oleh para Wahabi tasabuh itu diartikan luas, merambat kepada bab yang sifatnya adalah mubah tadi semua. Karena segala perkara itu adalah sesungguhnya kayak membangun sekolah, pondok pesantren itu mubah sebetulnya. Tapi tidak bisa disebut ada, bahkan mungkin bid'ah, ya. Karena zaman Nabi tidak ada, ya. Tapi tadi pada saat sekolah itu atau pondok pesantren itu walaupun adalah mubah, ya, tetapi pada saat diajarkan ilmu wajib maka menjadi wajiblah adanya, gitu kan tadi, ya. Maka inilah yang harus dipahami, mana akidah, mana budaya tadi semua. Karena kalau seandainya tasabuh dikaitkan dengan cara berpakaian, dengan budaya, bagaimana cara makan, bagaimana cara berkendaraan, nanti kita akan ribet. Nah inilah saya lihat karena seperti halnya juga mereka masih mempercayai Allah itu adalah duduk di atas aras, adalah di langit, gitu kan tadi semua. Karena ada hadis yang pada saat Nabi berkata, ditanya oleh Juwairiyah, ditanyakan ma Allah, di mana Allah? Fis sama, adalah di langit, gitu tadi semua. Tetapi ingat, ya sahabat, kalau bicara tentang hadis baginda Nabi, kita harus ngerti hitobnya. Kepada siapa Nabi itu berkata, ya. Seperti ada kepada Juwairiyah. Nabi tentu saja ditanya tentang di manakah Allah oleh orang yang baru Islam pagi,
Dan dia katakan Allah itu di langit, ya dibenarkan tadi semua. Tapi kemudian oleh orang Wahabi diartikan bahwa karena ada ayat tadi semua Ar-Rahmanu ala arsis tawa itu adalah Allah bersemayam di aras. Jadi padahal di dalam kaidah Ahlussunnah wal Jamaah kalau udah di atas di bawah artinya ada jihad, maka itu adalah sudah salah di dalam memahami dalam tauhid. Inilah gitu ya Kang Budi ya. Jadi saya bukannya ingin membahas tentang apa namanya Ustadz Yazid ini, tetapi saya udah katakan dari dulu kan, nanti saya bilang lihat pada saat mereka itu wafat, semua yang didakwahkannya itu adalah akan sia-sia dari semua. Dia sendiri yang melarang pakai ambulan, dia naik akhirnya dibawa mayatnya pakai ambulan. Bagaimana mau menguburkan dia di Bogor kalau tanpa dengan pakai ambulan tadi semua? Apa bedanya ambulan dengan mobil dan lain sebagainya? Nah inilah ya yang terlalu apa namanya ribet di dalam memahami menafsirkan hadis ya. Seperti kan tadi orang tasabuh. Kemudian kalaupun padahal kalau seandainya tasabuh yang diartikan adalah sebagaimana yang difahami oleh mereka ya termasuk juga adalah Ustadz Yazid ini, maka pakai celana panjang pun akhirnya menjadi bid'ah. Nah kalau setiap bid'ah itu dolalah berarti kalau begitu semuanya adalah finnar hanya gara-gara berpakaian, gara-gara cara makan dan lain. Nabi tidak makan tidak menggunakan sendok misalnya pakai jari. Ini akhirnya merembet kemana-mana sahabatnya. Jadi dalam memahami hukum itu udahlah ikut Ahlussunnah wal Jamaah. Insya Allah karena khairul umur awsatuha adalah sebaik-baiknya urusan adalah yang di tengah-tengah. Maka jangan terlalu ekstrim karena akhirnya akan menyulitkan diri sendiri. Dan kita semua agama ada ini adalah untuk membantu kita. Ya, fikih diberikan kepada kita untuk memudahkan kita adalah dengan ilmu fikih itu. Jadi bukan untuk menyulitkan agama itu. Ya, segalanya adalah untuk kemudahan. Bahkan baginda Nabi wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin yang diutus untuk membawa rahmat. Rahmat itulah kebahagiaan tadi semua, bukan untuk membawa kesulitan tadi semua. Ya. Contoh lagi saya pernah dengar juga dari beliau tentang menggantungan foto ya atau menyimpan patung di rumah. Kata beliau siapa yang menyimpan patung di rumah atau menggantungkan foto di rumah maka adalah bid'ah dolalah finnar tadi semua ya. Nah inilah padahal yang dimaksud tadi semua yang disebut rumah itu pada saat dengan hadis itu adalah baiti jannati itu adalah baiti rumah itu adalah rumah Allah tadi semua. Berarti yang dimaksud adalah jangan menyimpan patung bukan di rumahmu itu, tetapi adalah di hatimu tadi semua ya. Karena kalau berkaitan dengan patung tidak ada salah dengan patung ya selama kamu tidak menyembahnya tadi semua. Tadi semua masalahnya kan di situ. Jadi maksudnya adalah jangan menyimpan patung karena pada saat di rumah ada malaikat patung maka tidak akan ada malaikat rahmat. Padahal maksudnya pada saat di hatimu ada yang selain Allah, apapun itu patung tadi semua ya. Bahkan termasuk pekerjaanmu, rumahmu, anakmu, semua adalah patung. Karena rumah Allah itu adalah kolbu tadi semua. Jadi maksudnya jangan di hati, bukan di rumah tadi semua. Karena tidak ada dalil rumah kepada rumah kita. Yang ada adalah kepada kolbu kita, rumah Allah itu. Maka inilah, makanya termasuk juga mentakwil hadis juga harus kita faham tadi semua. Kemudian juga jangan memelihara anjing di rumah tadi semua. Ini juga nada hadis yang senada sebetulnya dengan siapa yang menyimpan patung di rumah. Artinya adalah karena Imam Hanafi adalah memelihara anjing tadi semua ya. Dan anjing itu boleh dipelihara selama dia adalah terjaga dari najisnya tadi semua ya. Nah ini. Makanya maksudnya adalah jangan memelihara anjing karena malaikat rahmat tidak datang. Maksudnya pada saat di kolbumu banyak yang selain Allah, malaikat rahmat itu tidak akan datang ke hatimu sehingga tidak ada kebaikan yang bisa datang, yang bisa yang bisa datang, yang terlahir daripada selama kolbunya adalah rusak tadi semua ya. Jadi banyak hal ya sahabat ya tentang kalau menurut saya memahami hadis-hadis terutama ingat juga kondisi lingkungan, budaya, tingkat pemahaman agama saat itu masyarakat. Jadi kalaupun kita memahami hadis, betul kita harus kena dua hal kata baginda Nabi. Aku tinggalkan dua perkara, adalah ketiganya adalah ulama, adalah Al-Quran dan hadis.
Tapi kalau baca hadis kita harus ngerti hitobnya tadi semua. Maka kalau kita lihat dalam kitab-kitab hadis, coba tarik ke atas, lihat sampai ke atas. Ini Nabi bicara untuk siapa? Bicara pada saat Nabi berkata kepada orang Badui tadi semua. Berkata pada orang Badui bahwa sesungguhnya pada saat kamu duduk di majelis itu adalah mengambil ilmu lebih baik daripada kamu bersedekah 1000 unta. Kenapa? Karena orang Badui saat itu lebih senang ngangon unta. Dan mereka tidak mau belajar taklim untuk pada saat itu ilmu sedang diajarkan. Nabi memberikan hitobnya kepada orang Badui itu. Tentu Nabi akan berbeda kepada orang yang sudah berilmu. Makanya pada saat kita mempelajari hadis, maka kita kalau mampu ya pelajari asbabul wurudnya. Karena itu ada kisahnya tadi semua. Seperti adalah hadis baginda Nabi bahwa al-insan makhluk khata wa nisyan tadi semua, bahwa manusia itu adalah manusia yang selalu lupa dan salah. Itu kan terjadi kepada baginda Nabi ya, terjadi juga kepada bagaimana terjadi ada seorang Ansor saat itu juga sama ya, seorang pemuda yang kemudian adalah di Ansor saat itu ada kepercayaan kalau ada seorang perempuan yang gadis meninggal di malam Jumat Kliwon gitu kan, maka tali kapannya itu bisa dijadikan untuk alat kesaktian. Nah itu. Nah dikisahkan pada saat itu ada seorang pemudi yang meninggal, yang dari meninggal itu adalah kalau nggak salah putrinya As'ad, ada juga sahabat Nabi, dia orang Ansor tadi semua. Nah disitulah bahwa Nabi juga sebagai manusia ada sisi kemanusiaannya bisa salah, benar. Nah itu. Makanya beliau berkata di penghujungnya itu bahwa manusia itu tetap salah dan lupa tadi semua. Bahkan sekelas baginda Nabi pun, tetapi beliau langsung ditegur saat itu. Karena pada saat beliau mendapatkan kasus itu, dikisahkan anak muda itu karena ingin mendapatkan kain ikatan pocongnya itu, maka dikisahkan itu asbabul wurud dari hadis tadi, ya. Dia melihat gadis itu begitu cantik, ya, disinari cahaya rembulan, wajahnya nampak cantik, kelihatan masih hidup. Maka dia setubuhi gadis itu. Mayit gadis itu. Karena baru dikebumikan sore. Kemudian malamnya dia gali. Kemudian dia mengambil tali pocong. Tapi begitu dibuka. Membuat dia terpikat dengan wajah cantik dari gadis itu. Tetapi kemudian dia setubuhi ya, mayit itu. Tetapi kemudian atas izin Allah. Si mayit gadis itu bangkit dia. Dia bangkit. Kemudian dia berkata, wahai pemuda, wahai Fulan, apa yang telah kau lakukan pada tubuhku ini? Apa yang akan kau pertanggungjawabkan di hadapan Allah nanti? Dia menangis. Ya. Dikisahkan dia menangis tadi semua. Sampai dia meraung-raung menangis di kegelapan malam itu saat itu. Sampai paginya ditemukan oleh sahabat Nabi yang lain, orang Ansor. Dia nanya kepada sahabat Nabi, ya teman, engkau kan sahabat Rasulullah. Sampaikan kepada Rasulullah, kira-kira apa yang saya lakukan ini akan dimaafkan enggak oleh Allah? Kemudian disitulah baginda Nabi pun ada sisi manusianya, sahabat. Maka itulah bahwa manusia itu tepat salah, al-insanu halu khata wa nisyan itu. Nabi itu berkata bahwa beliau pun pernah melakukan salah itu. Karena kembali sisi manusianya pada saat mayat anak gadis temennya disetubuhi seperti itu, Nabi ditanya, wahai ya Rasulullah, ada kasus seperti ini. Kira-kira kata pemuda itu bisa dimaafkan nggak dia? Nabi berkata, dia tidak bisa dimaafkan. Dosanya udah melampaui batas. Tadi semua. Dia seolah jadi ahli neraka. Kemudian kan dikisahkan, datanglah seorang kakek-kakek yang merupakan malak Jibril. Dia berkata, ya Muhammad, engkau telah berlebihan. Tadi semua. Pemuda itu adalah diciptakan oleh Allah. Tadi bukan engkau yang menciptakan. Kau tidak bisa menentukan hukum kepada dia. Tadi semua. Baginda Nabi beristighfar. Kemudian dia nyuruh pada orang tersebut, panggillah pemuda itu. Dipanggillah pemuda itu datang. Kata di semuanya. Begitu datang pemuda itu ke masjid, Nabi sedang mengimami sholat Isya. Tapi kemudian pada saat dia masbuk, dia datang. Pada saat Nabi udah salam, tapi kemudian pemuda itu bahkan dia sebelum selesai sholat dia sudah meninggal tadi semua. Ya. Nah kemudian disitulah datang malak Jibril, maka Jibril menyampaikan pada baginda Nabi, Allah telah mengampuni pemuda itu tadi semua. Maka disitulah baginda Nabi sampaikan tadi,
bahwa sesungguhnya al insan makhluk khata wa nisyan itu adalah bahwa sesungguhnya manusia itu adalah tempat salah. Nah, bahwa sekelas baginda Nabi pun bisa berbuat khilaf dengan semacam, walaupun langsung ditegur oleh Allah dengan lewat malak Jibril. Nah, ini yang maksud saya sahabat ya, buat juga teman-teman ya yang suka mendengarkan dari ceramah-ceramahnya Wahabi itu kan tadi semua. Kadang-kadang kalau menurut saya memang kadang-kadang tadi satu tidak mau mentakwil, yang kedua adalah mengambil hadis itu lempeng, ketiga adalah tidak pernah mempelajari hadis itu adalah ya ini juga pelajaran kepada kita semua. Pada saat kita ingin menyampaikan hadis, usahakan dulu cari asbabul wurudnya yang berkaitan dengan bagaimana Nabi itu berkata. Makanya kenapa sekarang tidak sedikit para ustadz adalah ribut gara-gara hadis yang ini seolah berseberangan dengan hadis yang lain. Bukan berseberangan. Pada saat di sini Nabi berkata, katakanlah kepada Juwairiyah yang baru masuk Islam, yang di sana Nabi sudah berkata kepada orang yang sudah lama masuk Islam. Maka jawaban kita pun akan berbeda. Coba kalau Anda ditanya oleh anak Anda, di mana Allah? Kepada anak yang kelas 1 SD. Maka pada saat ditanya balik oleh Anda, di mana Allah menurut kamu? Kata dia di langit, maka engkau pun paling-paling mengatakan, oh iyalah benar gitu kan. Begitu, Nabi juga begitu. Karena kita fahami kondisi sosial budaya Mekah saat itu, Madinah saat itu adalah masih sangat sederhana sahabat. Bahkan baginda Nabi pun kenapa ada sholat wudu dengan tayamum, dan kenapa kita belajar dalam kitab Safinah bagaimana beristinja dengan batu bersudut 3 atau 3 biji batu. Karena memang kebiasaan juga dalam budaya saat itu adalah demikian. Nah, kemudian dengan hadis yang sama tanpa merubah makna, tapi kita juga harus ngerti hitopnya kepada siapa, bagaimana hadis itu dibawa ke sini. Jangan keadaan di situ kemudian dibawa dalam kondisi sosial budaya di sini, sehingga yang akan disalahkan adalah hadisnya tadi semua. Padahal kita adalah kurang cerdas memahami tentang kedalaman hadis itu, dan terutama kepada hitobnya sendiri, kepada siapa tadi semua ya. Itu penting kepada siapa itu. Karena manusia itu dibagi tingkat ilmu yakin, ainul yakin, hakul yakin, isbatul yakin. Tentu tepat orang itu akan berbeda pandangan. Maka itulah kenapa di dalam tafsir juga mulkiyah, ada malakutiyah, ada jabarutiyah, ada lahutiyah. Termasuk kayak kita pandangan kita. Kita melihat benda yang sama, ada seorang melihatnya secara ro'a. Contoh misalnya dalam tafsir. Kenapa disebut tafsir mulkiyah? Contohnya adalah Jalalain. Tadi Imam Jainuddin Al-Mahalli dan Imam Jainuddin itu memandang itu adalah lebih kepada apa yang dilihat oleh mata dohir. Menafsirkan ayat itu secara dohir tadi semua. Lebih kepada perilaku tubuh makhluknya tadi semua. Berbeda dengan Syekh Nawawi Al-Bantani sudah masuk ke dalam itu secara nadhara tadi semua. Jadi ada tafsir mulkiyah secara ro'a, tafsir malakutiyah secara nadhara, tafsir jabarutiyah adalah secara basyirah, tafsir lahutiyah adalah pandangan absar tadi semua. Maka tentu dengan objek yang sama kepada orang yang berbeda, maka kita akan membaca hal yang berbeda. Sama dengan rumus EMC kuadrat hukum Einstein tadi semua. Adalah tentu kepada anak SD cukup dihafalkan rumusnya. Apa itu? Kepada anak SMP harus diketahui apa itu E, apa itu M, apa itu C. Kenapa C-nya dikuadratkan? Kepada anak perguruan tinggi harus belajar aplikasi, dibuat contoh rumus misalnya. Kalau energi sekian, masanya sekian, berapakah C? Nah itu aplikasi. Kalau nanti S1, S2 itu sudah berupa praktek. Jadi itulah pendidikan itu adalah demikian. Misalnya kalau Pitagoras, C kuadrat sebenarnya A kuadrat plus B kuadrat. Misalnya itulah contoh kecil di dalam memahami. Maka demikian pula sebenarnya dalam memahami hadis maupun juga kenapa tafsir pun berlapis-lapis, sampai baginda Nabi pun bersabda innal Qur'ani sab'atu butun, sesungguhnya Quran itu memiliki 7 lapis kedalaman. Maka pada saat seseorang menafsirkan sudah jauh ke dalam tadi, maka pada saat seseorang itu melihat buah, ya, ada orang yang hanya dia akan menjabarkan buah itu dari jenis buahnya, tapi ada orang yang sudah membayangkan buah itu dari segi rasanya.
Itu beda tadi semua ya. Inilah kedalaman yang barangkali yang harus kita pahami ya. Nah itulah Kang Budi ya, yang jadi yang Abah sampaikan tempo hari, bahwa kata Abah bahwa orang-orang Wahabi ini setelah meninggalnya akan menyulitkan dirinya sendiri tadi semua. Jadi banyak hal yang didakwahkannya. Bahkan saya menyaksikan dia ngotot tidak boleh tahlil, pada saat meninggal ditahlilkan. tadi semua. Jadi inilah ya, maka buat teman-teman tadi semua, kita carilah satu lembaga pendidikan, sebuah pengajaran yang betul-betul adalah lebih aman lah kepada kita ya. Mungkin barangkali itu saja ya yang ingin saya sampaikan barangkali ya. Jadi tetap walaupun begitu kita mendoakan Pak Ustadz Yajid Abdul Qadir Jawas semoga mendapatkan tempat yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Cuma saya bukannya untuk mengungkap apa yang terjadi karena beliau sudah meninggal, tetapi intinya karena saya pernah diskusi dengan Kang Budi bahwa kata saya dari ceramah Abu Yajid, maka nanti saya bilang tadi, lihat tuh kalau Ustadz Jawas meninggal pasti dibawain ambulan tuh tadi, walaupun dia ngotot bahwa pakai ambulan itu adalah bid'ah itu adalah dolalah itu finar tadi semua. Tapi semoga saja dia telah dibawa ambulan karena dia nggak salah, karena yang bawa orang lain. Nah itu tadi, kalau udah mati siapa yang mau bawa tadi semua ya. Karena udah mati terserah. Kayak saya nih, kalau udah besok mati, tubuh saya silakan mau dibakar, mau dibuang ke laut, mau diapain, itu terserah yang hidup tadi semua. Walaupun kita waktu hidup, pokoknya jenazah saya tidak boleh disolatkan di masjid ya, sama orang yang hidup dibawa ke masjid. Maka oleh karena itulah barangkali itu saja ya yang ingin Abah sampaikan yang berkaitannya. Sekali lagi mohon maaf bukan berarti kita untuk menghina Wahabi dan juga untuk menghina Ustadz Jawas. Saya akan katakan, saya ingin menyampaikan dengan Kang Budi karena barusan WA lagi, bener tuh katanya Ustadz Yajid sekarang dibawanya pakai ambulan juga ujung-ujungnya. Nah iya, saya bilang kan dari dulu begitu tadi semua ya. Maka oleh karena itulah buat siapapun kita, para ustadz, para kiai, berdakwah itu jangan menyulitkan diri kita sendiri tadi semua ya. Maka yang cari yang tengah-tengah saja lah tadi semua ya. Itu saja, mudah-mudahan ada manfaatnya kepada yang lain tadi semua tadi. Dan apalagi buat teman-teman Wahabi. Ini istilah Wahabi ini kan ada dari istilah Muhammad bin Abdul Wahab tadi semua. Itulah yang menjadikan cikal bakal Arab Saudi tadi semua, dan itulah. Tetapi sekarang lihat perubahan di Arab Saudi sejak putra mahkota Muhammad itu banyak merubah sekarang. Makanya lihat Arab Saudi sekarang sudah ada ratu kecantikan. Arab Saudi sekarang sudah ada musik. Arab Saudi sekarang perempuan boleh menyetir. Arab Saudi sekarang sudah boleh perempuan itu nungguin toko. Nah itulah tadi semua ya. Nah sementara mereka para Wahabi ini dididik di sana. Tadi dididik di Arab Saudi. Sementara Arab Saudinya sekarang sudah banyak ngikutin pola-pola NU tadi semua. Udah khairul umur ausatuha, sebaik-baiknya adalah urusan yang di tengah-tengah. Nah itulah nasihat dari Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Itu saja Kang Budi ya, bukan untuk melecehkan siapapun, cuma ini saya sampaikan untuk membuktikan bahwa apa yang kita diskusikan itu kan akan menjadi kenyataan tadi semua. Apapun hasilnya, bagaimanapun karena walaupun bagaimanapun Ustadz Yajid itu banyak jasanya untuk berdakwah tadi semua tadi mudah-mudahan saja dari dakwahnya itu menjadi sesuatu yang bermanfaat tadi semua. Tetapi dan mudah-mudahan juga dengan kasusnya kemarin itu juga menjadikan pencerahan kepada semua. Ternyata yang didakwahkan oleh beliau dalam wafatnya beliau sendiri, inilah makanya saya bilang tadi. Mohon maaf atas kekurangan, sehat semua. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq wa minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.